لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وآل النبي وصحبه والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Melanjutkan kajian yang lalu, kemarin sampai di bab berjamaah atau imam. Kemarin sudah disampaikan beberapa penjelasan tentang siapa baik yang pantas atau yang berhak menjadi imam. Tiap hari sudah kita baca. Sekarang sunnah-sunnah sunnah-sunnah yang ada di dalam berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-qiyamu ila as-salati ba'da fararil iqamati wa qila inda qawlihi qad qamatis salah. Sunnah berjamaah ini, sunnah di dalam bab berjamaah, salah satunya yaitu berdiri ketika selesai dari qomat sampai di kalimat qad qamatis shalah. Di situ baru tegak. Di situ baru tegak. Itu ya tergantung kondisi lah. Kalau kita jauh ya, misalnya panjang besar masjid ni kan, jangan qad qamatis shalah baru tegak kan. Tapi kalau yang di depan, sudah di depan, ya pas kalau situ baru tegak sunnahnya. Kalau masjidnya besar, jauh, kita duduk di ujung pintu sana, jangan nyelesaikan yang sampai qomat, tegaklah biar baca dapat di saf awal. Karena salah satu saf atau salah satu tempat di dalam salat berjamaah itu yang paling utama itu di saf pertama. Di saf pertama. Maka disunnahkan, di sini juga disunnahkan bagi kita al-mubadaratu ila safil awal, bersegera untuk ngancap saf pertama. Jadi bukan malah saling sorong kita tuh sebenarnya. Sebenarnya itu kebalikan aja, sunnahnya berebut. Kalau mubadara itu kalau anda tadi ngerti kan ngancap Kalau kita bahasa ke berebut sebenarnya. Bapak pun nanya kok solat di Madinah itu, anda pun nanya videonya, kan sana nengok videonya. Itu pintu belum dibuka, orang tuh lah di depan pintu kalau sudah. Jadi kapan dibuka, berlarian kalau ngebut kalau. Itu berebut di saf paling depan. Nah bedanya gitu nih, Palembang ini saling sorong. Jadi. Nah, iyo. Kadang apa noleh hati wong masih begini kan. Iya maju tak apa-apa maju. Doa ke imam tuh benar, kalau salah kan gogop yang di belakang nih kan. Nah, doa ke imam tuh benar, jadi aman di belakang sini itu nah. Ya kita ni gogop di bawah ini kalau imam ni salah, kita ni lah marah ibung tadi. Itu yang buat jadi ngehalang ini tadi. Ngehalangi kita jadi mundur maju. Maka kadang gini kan mayang tegak komat
belakangan lagi yang penuh, tengah ni kosong masih. Karena takut tadi tu pakai dah apa isi weh. Yo kalau mah itu kan tinggal ngisi aja. Padahal ini paling besar ini pahala di sini. Paling besar. Sop di depan itu paling besar. Itu. Sop pertama itu sop yang paling utama. Kemudian sop kedua terus ke belakang. Itu beda pahalanya. Pahalanya itu beda. Sama-sama mayang jemaah, tapi ketika kita di sop keberapa itu menunjukkan perbedaan pahala gitu. Ada yang sop pertama, sop kedua, sop ketiga, terus sop belakang sampai belakang. Itu beda kalau pahalanya. Maka berebut tadi disunahkan oleh Nabi untuk al-mubadaratu ila safil awal. Bergegas atau boleh kita artikan juga tahan berebut, ancap sop yang pertama. Sop yang pertama ancap. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian taswiyatus sufuf wal amru biha minal imami akad. Kemudian sunnah juga di bab masalah jamaah ini merapikan saf. Jadi saf itu dirapikan. Bahkan disunahkan untuk diingatkan. Sunnah untuk mengingatkan. Siapa yang paling berhak mengingatkan? Wa minal imami akadu. Dan imamlah yang lebih pas untuk mengingatkan para jemaah untuk merapikan saf itu. Jadi dirapikan saf itu. Istawu sufufakum. Kalau di Mekah kan istawu sufufakum wa'tadilu, lurus ke, rapi ke saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf, sesungguhnya rapi saf kita solat berjamaah itu min tamamis solat, itu menunjukkan kesempurnaan di dalam solat. Jadi nak rapi dia. Jahrul imam bitasmi'i wa takbiril ihram wa walil intaqalat wassalam. Kemudian yang imam sunatnya itu takbir itu dibesarkan Allah, terutama takbiratul ihram. Kemudian takbir intiqalat itu takbir perpindahan. Takbir perpindahan dari tegak ke ruku', dari ruku' i'tidal, sujud terus. Nah, itu namanya takbir intiqal. Intiqal itu takbir perpindahan. Nah, itu dibesarkan suaranya. Dibesarkan. Kemudian yang terakhir salam. Salam juga dibesarkan. Nah, untuk takbir ini di sini dikatik di sini. Cuman ini sebenarnya rasa cak pengalaman memang itu Kalau baca imam itu takbirnya itu sesuai ke dengan keadaannya. Contoh ini maksud anak sesuai keadaan. Ya kalau andai kata solat di belakang sini kan lemah. Nah kalau solatnya sudah sampai belakang atau ibu-ibu kan tak kejinguan. Kan tak kejinguan dia dengan kita. Tak kejinguan dia dengan imam. Nah takbirnya ini harus dipaske dengan gerakan. Misal contoh, kalau dia dari walam yakul sami Allahu liman hamidah, Allah kan ruku nih. Nah panjang ke dikit, Allahu akbar. Nah itu tak jadi masalah. Cuman yang pernah ada kejadian itu tegak dari tahiyat tegak rakaat pertama rakaat ketiga, nak tegak ke pojok. Nak tegak ke pojok. Tahiyat awal kan sudah tegak kan? Terus baca lagi terus. Nah, rukuk, sujud, nak tegak lagi, nak rakaat ketiga rakaat ketiga. Nah, itu panjang ke Allah. Nah, ada yang dia tuh lah tegak baru Allahu akbar. Nah, yang di bawah ini perasaan duduk. Yang tidak kejingoan ni tadi. Perasaan dia dengar, yo maaf kata. Kita kan main ini banyak ngantuk juga kadang-kadang yang jadi makmum nih. Patokan kuping ni dengar suara nadanya tadi. Perasaan Allahu akbar. Cak duduk ini. Duduklah padahal dia ni lah tegak tercancang, takbirnya dipendek ke coba. Lah berjalan tegak Allahu akbar.
Nah, maksudnya dipanjang ke sesuai dengan gerakannya itu nah. Jadi yang di belakang atau orang yang tidak baca nyingok kita itu baca tahu, oh ini nak tegak ini berarti. Di mana lagi kadang itu Pernah juga kejadian ini kebalikan, itu kependekan maju. Ini dipanjangkannya malah. Sudah tahiyat akhir, sujud nih. Ini nak tegak dari sujud ni nak tahiyat akhir, nak duduk tahiyat akhir. Dipanjangkannya dari sujud tu nak tegak. Allahu Akbar. Padahal duduk tahiyat akhir, yang diburi tegak lagi. Yang diburi karena banyak utang tadi ngelantur maya kan. Nah, perasaan nengang ini panjang ni perasaan masih tegak lagi imam ni tadi. Nah, itu kan mempengaruhi, benar tak itu? Kan mempengaruhi wong yang dengar, takbir panjang, takbir pendek itu kan mempengaruhi. Makanya kalau kadang macam pendek ke Allahu Akbar. Nah, itu pendek berarti sudah. Ini Allah. Kalau panjang ya panjang, misalnya dari rokok apa dari duduk tegak Allah panjang sedikit, itu tuh namanya apa dia kalau bahasa gitu nih interupsi apa namanya, nunjuk tahu yang ada di belakang gitu tuh ngapo iyo aba-aba, jadi nadanya disesuaikan juga itu. Nah, kalau yang jaraknya pendek ya pendek, itu jangan yang pendek dipanjang ke, yang panjang dipendek ke, itu kan kerok jadinya. Yang diburi ini tadi begitu dia nak ruku, nak sujud, tegak berdiri nak sujud, tegak ketiga, dia sudah Allahu Akbar, belum bergerak kan? Allahu Akbar. Dia baru belum sampai ke sujud, jemaah baca sudah sujud. Nah itu tadi karena lengan suara. Nah itu maksud anda tuh di benar apa dipas ke. Jangan Allahu Akbar, dia belum bergerak. Yang diburi kita lah turun galau. Nah itu kan jadinya kerok itu kan. Nah jadi masalah ini penting juga di bab takbir ini perlu diperhatikan juga. Walaupun pecahnya sepele lah, atau bahasanya itu kan bukan rukun. Kan intikal itu kan sunat bahasa itu takbir. Cuman masalah itu baca muat jadi kerok semayang jamaah. Muat jadi kerok tadi. Jadi kejadiannya. Yang kanan kiri tak kejingoan. Yang sini tadi Allahu Akbar, ini nyata masih tegak tercancang. Yang di sana labda gubgar turun. Nama itu nah. Kan itu salah satu contohnya itu. Jadi makanya tuh takbir itu disesuaikan dengan gerakan kita tadi. Kalau nak panjang, gerakan ini panjang, nak rukuk, nak sujud, yuk panjang ke wajib Allahu Akbar itu nah. Ya udah usah nak panjangnya juga. Cuman kan ada beda masalah tuh. Ini kayak panjangnya Allah. Kau kemana ini imam nih? Nak kejabo begitu nih. Lang panjang pula. Masalah ya sesuaikan be. Iya sesuaikan be. Jangan kayak anda ngomong panjang laju panjang ya. Sesuaikan. Bedakan mana yang panjang, mana yang pendek. Gerakannya tadi itu nah. Yang pendek ya pendek. Dari sujud nak duduk ya pendek, berarti jangan dipanjang ke dari sujud. Allah. Nah, perasaan tegak ini ke. Ngerti duduk itu tuh. Tahiyat awal. Dari sujud kan langsung be Allahu Akbar. Ini dah panjangnya Allahu Akbar. Yang belakang berteriak subhanallah. Padahal makmum duduk. Imam tuh sebenarnya duduk tahiyat. Nah, ini kan jadi ngeprank lah jadi dia. Nah, jadi intonasi lah bahasa kita itu intonasinya tuh panjang pendek itu disesuaikan dengan gerakannya tadi. Biar akal. Karena yang kita rasa ke walaupun tidak ada nyingok imam, kita sholat kat Masjid Agung tuh kan, kita kalau sholat Jumat di kanan kiri di belakang kan tak nyingokan lagi sudah. Imamnya di ruangan tengah yang utama itu ruangan lamu, kita di sayapnya paling pojok kalau tingkat 3. Itu dengan suara baik. Nah disitulah pentingnya nada itu tadi. Ya maaf kata mau jangan tadi, tidak seluruhnya kita nih husuk kalau semayang. Ada yang berpatokan dengan suara itulah. Kalau dia panjang lah tegak melo, terbawa tadi. Karena ngelantur.
Ya, kalau dia tak ngelantung, ya paham, dia ingat berarti oh ini duduk, oh ini tegak, itu nah. Jadi itu penting juga walaupun bacaannya biasa-biasa baik. Mungkin itu sangat penting diperhatikan nada itu tadi. Panjang pendeknya disesuaikan. Al-muwafaqatu al-masbuqi al-imamu fil azkar ghaira wajibatin katasyahhudil akhir ayyal tafital imam ilal ma'mum min jihatil yamin. Kemudian disunnahkan juga untuk menoleh ke sebelah kanan bagi imam, sebelah kanan min jihatil yaminihi, noleh ke sebelah kanan. Jadi habis ngimam itu kan nolehnya ke arah kanan ke sana. Cuman kalau di Masjid Nabawi itu beda dia. Karena di belakang situ posisinya makam Nabi. Tak tahu, tak pernah nyingok juga. Cuman ujinya di situ, sebelah situ makam Nabi. Jadi imam-imam di Masjid Nabawi itu kalau sudah jadi imam itu nolehnya ke belakang, ke makmum, atau nolehnya ke arah makam Nabi. Itu kalau pernah sembahyang di Masjid Nabawi, dan itu juga pernah dapat di sop-sop depan, kali baca jingoan, mensopnya di belakang juga, tak jingoan juga masih. Nah itu dia di belakang situ posisi sebelah kiri. Jadi kalau sholat, imam tu sholat, itu posisi makam Nabi itu sebelah kiri katanya. Jadi kalau imam selesai sholat noleh belah kanan, dia membelakangi makam Nabi. Maka itu dia nolehnya ke sebelah kiri atau dia nolehnya ke arah makmum. Itu. Karena tidak boleh membelakangi makam Nabi Muhammad SAW, membelakangi Nabi SAW. Itu. Men belum tahu, belum pernah nyingok juga. Kemudian sesuatu hal yang perlu diperhatikan juga, kaunul imam aklafun. Hendaklah, cuman tak baca juga nak nanyanya. Hendaklah yang jadi imam itu sudah sunat. Tak perlu nak nanyanya, itu kan. Hendaklah yang jadi imam itu sudah sunat. Itu nah. Iya baca bala ini, urung bayang, urung nyanyi sunat be ini. Iya. Jadi yang boleh imam itu yang sudah sunat, itu nah. Karena sunat itu kan wajib nih, kan wajib dalam Islam kan wajib harus bersunat kalau gitu nih, wong Islam nih wajib. Karena aklab itu kalau kita kan nyebutnya kolub, kan bahasa Arabnya kan aklab. Kolub kita nyebutnya kolub. Kolub gonjengan itu kan kolub nyebutnya kan. Gonjengan itu kan. Nah, gonjengan itu kan nyimpen najis. Gonjeng tadi itu nyimpen najis. Nah, kalau dia belum bersunat jadi imam, ya berarti ngawak najis itu nah. Maka dihindari imam yang belum sunat. Ya, cuman dia rasa aku nak nanya yang sunat di mana salah ya. Cuman itu tadi kita ni otomatis lah insyaallah menung Islam ni lab sunat kalau sudah insyaallah sunat kalau sudah sunat itu. Itu maka itu ngawak najis. Cak contoh misal anak kita belum bersunat, gitu kan? Belum bersunat. Nah itu kalau dia manjat di kita lagi semayang, manjat dinaikinnya cucung kita misalnya sunat, itu bisa dikategorikan baca batal karena dia ngawak najis. Apalagi dia pakai pampers. Oh tidak Ustaz, Nabi dulu dipanjat dia oleh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan tak bersempak, tak berpampers, walaupun lagi kecil dulu. Dan Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain dari kecil sudah bersunat, sudah dihitan. Itu
Bukanlah tuh bangko bau sunat. Becak kita ni kan kelas 2 SD, 7 tahun, 8 tahun bau sunat. Kadang lebih. Sampai tukang sunat tu bingung. Alangkah besarnya sudah budak. Budaknya ni lah besar masa itu. Iya ya, alangkah besarnya sudah budak mau nak sunat ni nah. Iya. Ini bukan minta beli ke mobilan lagi budak ini, malah besar ini. Nak begini lagi ujung-ujungnya sunat ni nah. Ini kayak itu Nabi dia kecil lah sunat Sayyidina Hasan. Maka Nabi ketika dipanjat oleh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain lagi sholat, itu Nabi tak batal. Nabi lanjutkan baik. Bahkan Nabi melankan sholatnya, gerakannya. Biar Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tidak nyampak. Nah itu bukannya satu dalil bahwasanya kita di akhir ini kalau dipanjat di cucung, dipanjat di anak, lantas sama cak Nabi tak batal. Keadaannya beda. Anak kita ni sunat apa belum? Sudah sunat, pakai pampers apa tidak? Itu kan pakai pampers. Kita ni kan pakai pampers. Itu kan banyak kencing kalau pampers itu. Dipanjatnya tadi itu. Berarti kan jatuhnya ngawak najis. Kita ni tadi ngawak najis. Kalau kita dikentolinya. Kemudian kaunul imam tam-taman au fa-fa'an au wawan. Kalau bahasa kita ni, apa dia bahasa ni? Dia bahasa ini kalau kita ni ulang-ulang tu nah. Bisa nah itu nah. Apa juga yo gagap fa-fa'an tam-taman tu artinya huruf tu berulang-ulang kalau dia baca. Nah itu kalau baca jangan jadi imam. Kalau baca atau bendera kalau baca. Cuman itu tu sebenarnya kebiasaan apa namanya? Iya sudah ini. Misal contoh saya tadi juga bismillah. Itu dah aku gitu. Bisa dipantol-pantol kenya tu nah. Bismillah. Itu tak kena. Mantol-mantol kena huruf itu. Itu kalau baca. Wajus sofi wa adamu ikmali ma qablahu. Makruh atau dihindarkan juga sop yang tidak rapi. Dia harus rapi sop itu. In kita usofi terputusnya sab itu makruh juga, hindari itu kalau baca. Jadi kalau ada sab yang putus itu ngerapat harusnya. Ada wong yang batal nih ngerapat, gesek. Nah gesek itu juga jangan gesek tadi itu becak gesek berjalan cak biasa, diatur gerakannya jangan sampai gerakannya itu 3 kali berturut-turut. Itu nah. Misal nak ke kanan, ni kaki nih kanan. Nah, kali. Jangan bergeser becak biasa. Bergeser. Jadi diatur gerakannya jangan 3 kali berturut-turut. Itu. Atau nak maju, misalnya maju ke depan, you atur gerakannya. Ada yang bertanya, Ustaz harus digesek apa kakinya tu? Digesur. Tidak juga. Gesur. Tak boleh ngangkat aja. Boleh ngangkat. Tapi itu hitungannya jadi satu tu gerakan besar itu kan. Nah, jangan berkali-kali 1, 2, 3 batal. Nah, jadi 1 atau nak 2, 1, 2 stop, dinjuk jeda. Jangan langsung nyambung 1, 2. Itu nah. Kalau nak pisah jauh bisanya 1, cuman terkengkeng gitu nih. Ini kan. Nah, kalau anak tu 2, kalau anak pengennya tu saya ini 1, 2. Tidak 3 kali itu. Stop dulu di situ. Tunjuk jeda. Maju lagi 1, 2. Itu caranya. Yang tak boleh itu kalau dia berturut-turut 3 kali tanpa jeda. 1, 2, 3. Nah, itu nah. Sama cak gerakan kita semayang. Batal bergaut 1, 2, 3. Nah, kalau kita bergeraknya 1. Cuman tak hilang gatal main. Oh, tidak hilang gatal. Maka tu ada namanya gerakan kecil yang tidak membatalkan solat. Ini gerakan kecil. Jadi dari sini ni dihitung dia lah 1. Nah, bergaut nah. Pakai ini bergaut. Tak apa ini bergaut. Nah, tak apa teman-teman. Cuma jangan main-main. Kalau main-main jadinya batalnya itu karena sebab main dia. Ini tak bergautnya, gaut gatal biasanya.
Nah, itu. Nah, satu ini. Satu terus. Nah, gaut. Pindah lagi. Satu lagi itu hitungannya. Nah, gaut lagi. Nah, tangan ini tidak boleh gerak banyak. Itu mazhab kita itu. Kita usah mazhab Syafi'i. Terputusnya sab itu makruh. Itu sesuatu hal yang dihindari di sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu dihindari. Bab sholatul musafir. Ini sudah lalu. Bab sholatul musafir. Bab yang menerangkan tentang sholat musafir. Sholat musafir itu beda dengan sholat kita pada umumnya. Itu ada istilahnya sholat qashar sama sholat jamak. Inna safara la yakhlu min masyaqqati hissiyah katulit tariq au ma'nawiyatin kal mufaraqati al aqrab wal ahibba. Itu jarak yang ditempuh oleh orang yang musafir sehingga dia pacak melakukan sholat jamak dan sholat qashar. Dalam istilah bab sholat musafir itu lebih kurang 82 kilo atau lebih. Ada yang ngatur ke 83, ada yang 84, pokoknya 80 lebih intinya. Pokoknya 8. Ada yang hilang, ada yang ngaturkan 83, ada yang ngaturkan 84, 85, 8 berapa lah pokoknya itu. Intinya 80 lebih itu. Mana sudah 80 lebih itu sudah jatuhnya namanya safar tawil. Safar tawil itu safar musafir melakukan perjalanan yang cukup jauh, dan itu diperbolehkan bagi wong yang melakukan safar jauh tadi. Itu boleh jamak dan qashar. Qashar salat boleh, yang 4 jadi 2. Yang 4 jadi 2. Jam'u bainas salatain, menggabungkan 2 salat, jamak namanya. Kaki ada istilah jamak takdim atau jamak takhir, itu juga boleh. Al-fitru Ramadan iza kharaja min baladihi qabla tulu'il fajri. Untuk yang puasa Ramadan, musafir ini boleh tak puasa Ramadan. Yang musafir ini boleh tak puasa, syaratnya iza kharaja min baladihi qabla tulu'il fajri. Syaratnya dia keluar dari batas kota dia sebelum subuh. Jadi keluarnya sebelum subuh dari batas kota, bukan dari rumah. Kita batas kota kita di mana lah? Mulutan itu sudah luar kota bahasa kan. Nah, berarti lewat dari pemulutan sebelum subuh. Kalau dia melakukan perjalanan itu lewat dari batas kota gitu, baru dia boleh tidak melakukan puasa. Tapi kalau jam berapa berangkat? Jam 9 pagi, jam 8 pagi, oh dah baca. Musafir kami iyo, syaratnya harus keluar dari batas kota sebelum fajar, qabla tulu'il fajri, sebelum sholat subuh atau sebelum fajar. Itu syaratnya. Jadi tidak baca dia melakukan tidak puasa. Boleh dia tidak puasa asal keluarnya sebelum subuh dari kota, bukan dari rumah. Itu ingatkan dari kota, dari batas kota, bukan dari rumah. Kapan keluar dari rumah? Berangkat jam 3 kami, setengah 4 misalnya. Dari rumah itu tapi kalau dia sampai di perbatasan tadi itu sudah sudah lewat subuh, aja batal, tetap cak biasa dia harus puasa. Ini puasa tapi kalau sholat tadi tetap, sholat jamak qashar tadi tetap, itu tidak ngaruh. Kalau sholat jamak dengan qashar itu tidak ngaruh, tidak ngaruh. Nah, cuman kemarin itu pernah ada yang bertanya dengan anak, dia nak berangkat kan, nak berangkat ini tadi sebelum zuhur, macam mana? Nak berangkat. Nah, akhirnya dia ni sholat zuhur dipadukannya dengan sholat asar di rumah dia itulah sebelum berangkat. Jadi asar itulah ditarik ke rumah dia.
Mayang asar tadi itu. Jam berapa Pak berangkat? Sebelum zuhur kami itu berangkat. Sudah zuhur. Nah, jadi asar itu kan kami tarik langsung. Siapa nyuruh narik-narik itu? Jangan ditarik mayang itu. Itu tuh kalau boleh menjamak, kalau sudah keluar, sudah jalan, sudah lewat dari batas kota, boleh baru. Masih jauh rumah, sholat zuhur baik. Lagi sholat asarnya baru, itu namanya sholat dalam keadaan musafir. Ini belum musafir namanya, baru nak metu. Belum metu, ini baru nak metu dari rumah sudah. Inilah kalau tarik sembahyang asar. Sian tinggal sembahyang asar lah kalau tarik dia. Nah itu kadang-kadangnya prakteknya tuh salah. Prakteknya salah. Nggak boleh kalau belum metu. Iya, prakteknya salah. Di rumah. Iya, maksudnya belum berangkat kan? Iya, nah, mana baca belum berangkat. Coba kalau batal berangkat, lah semayang sudah jamak. Skewet itu namanya. Nah, di malaikat ucap kan nih. Aku rata catat tadi sudah. Cacat jadi dia harus keluar dulu. Iya. Prabu. Iya. Boleh sudah. Karena tujuan kita nak ke Prabu dan itu sudah di luar dari kota kita. Kita ini musafir di jalan di Layo tuh kita tuh seorang musafir, ya kan? Di perjalanan Layo tuh kita ini seorang musafir sudah. Tapi kalau kita nariknya di rumah, kita ini masih di rumah, masih di kantor, belum pergi. Apa disebut kita musafir? Walaupun kita nak niat nak ke Prabu, belum musafir. Tapi kalau sudah di Layo, sudah di luar kota, itu walaupun belum sampai ke Prabu, kita tuh disebut musafir. Nah, iya ada. Ya. Ada juga yang cak itu. Tapi di sini ulama khususnya di mazhab kita Syafi'i banyak para ulama tuh berpendapat jangan sombong dengan Allah. Itu bahasanya tuh giliran dah linjuk kemudahan tak takuan dulu. Giliran linjuk mudah lah sudah mayang tadi 4 tetap jadi 2. Dah 4 bel gitu mayang. Iya cak pakemnya giliran lah balik tak semayang nia. Apalah balik rumah tuh kau semayang rubuh dah semayang. Giliran jalan tadi ya Allah gitu tetap mayang 4 Iya. Apalah balik rumah dah semayang juga. Nah jadi tetap kita nih ini ada lagi bahasa. Kita nih beda dengan zaman Nabi itu capek. Nah, Nabi itu nih onto capek. Kita nih metu dari rumah mobil ke bandara, dingin, seger, sampai naik pesawat lagi tersendai-sendai nyok pramugari pula. Sampai turun dijemput, capeknya apa? Jadi aku tuh berat besar kalau nak ngawe gitu. Kalau zaman Nabi iyo tuh badan debu kalau setengah mati, setengah hidup naik onto tadi. Aku berat ngakunya. Di situ bukan masalah susah atau tidak susahnya, bukan masalah capek atau tidak capeknya, tapi hukum sholat musafir ini adalah masalah jaraknya. Jaraknya yang dimbek itu jaraknya. Kalau jauh bukan masalah capek. Kalau nak ngomong ke capek, Gojek itu capek. Gojek itu lebih dari musafir sudah. Nah, kalau nak maki kalimat capek atau tidak capek, lah Gojek itu saya sedikit. Kalau kita menunjuk fatwa, kalau capek boleh jamak. Tukang Gojek semayang sekali cuma saya di kampung kan kalau mayang zuhur kasar, maghrib isya. Nah, berarti 3 kali dia cuma semayang. Zuhur kasar sekali dijadikannya, maghrib isya sekali, subuh sekali. Ngapa? Aku pernah dengar ceramah tuh kalau kita tuh kalau capek itu juga disebut musafir. Nah kacau. Jadi bukan karena jaraknya, bukan karena kesusahan kecapeannya, tapi karena jarak yang ditempuh tuh jauh keluar dari batas kota gitu. Nah, itu. Iya.
Kodok. Iya, tapi bukan dijadikan itu kebiasaan. Tidak boleh. Ai kaki bela ada pacak kodok juga. Nah, tidak boleh. Tetap berdosa dia kaki. Iya, ai kaki bela. Nah, kecuali memang yang sifatnya darurat. Darurat. Misal contoh dokter. Nah, operasi. Ada kado tinggal kan kalau tegak punah nyawa ini. Biarlah semayang dah apa tinggal ke kaki dia baca semayang. Kodok itu kan. Jangan kayak kelas paru ini bedel nih, ngebang. Ini saking dokter ini rajin mayang tadi. Bedel separuh sudah. Aku sholat dulu jadi tinggal. Nah, mengap lah apa kau koyan. Nah, jadi itu. Jadi adonnya apa kondisi-kondisinya bukan yang kalau gawean lantas mau baca KGB kodok itu tidak boleh. Kecuali darurat itu kan darurat. Macam ada juga becak yang begawe di PLN apa itu ada ceramah di PLN yang di Sudut Putih PLN itu. Jadi kami kadang di lapangan saat di hutan-hutan nganu kabel ini jadi. Nah itu kabel tuh lama saat kami tuh manjat bukan 15 menit setengah jam bocor itu kan. Iya kalau tinggal kemeletos kalau kaki jadi. Nah, jadi mana waktu sholat itu darurat namanya. Itu kan darurat. Boleh itu ada uzur karena itu maslahatnya lebih besar. Tapi bukan arti kata yang ibaratnya begawi biasa tidak darurat diundur semayang sampai keluar dengan alasan baca kodok juga kaki ada. Kalau baca betul-betul kodok, kalau tidak bertemu kober malaikat nyabut duluan. Nah itu jatuhnya meninggalkan sholat. Jatuhnya meninggalkan sholat. Nah kaki ini pecahnya ada apa tulis kita? Ada. Nah kaki kali apa minggu yang akan datang ya. Cak nak di apa? Yo nak tunjuk gambaran. Kalau tak digambar kita terbayang-bayang nanti. Nak digambarkan. Kaki kalau ada pas bertemunya yang anda perlu pakai nulis. Pengen lah Cak Ustaz Adi Hidayat tu nah Ustaz aku kan. Iya walaupun nolong ini kan pengen aku tuh gaya-gaya aja tuh kan. Gayanya baik. Asal tu. Saking soleh HP-nya saking soleh HP tadi. Cuma main di kodoknya tadi tu. Iya. Iya, berdalil itu kan. Darurat, tergantung daruratnya itu berat darurat. Kalau cak begawe bangunan misalnya, tinggal ke dulu selagi tidak bahaya. Cuma ngecor. Iya. Alasan kotor itu sebenarnya bukan alasan untuk tidak sholat. Kalau yang tidak ajak sholat itu kalau najis. Kalau kotor apa semen kalau misalnya bekas panah misalnya apa selagi pacak mbek wudu. Karena kalau masuk bab wudu kan kita tempoh hari sudah belajar wudu, tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi air untuk sampai ke kulit. Kedua, tidak boleh ada sesuatu yang merubah banyu. Tidak boleh mengubah banyu wudu. Misal mbek banyu wudu tangan sabun galau. Nah itu langsung mbek wudu. Itu berubah jadi banyu sabun. Jadi bersihkan dulu sabun di tangan baru mbek wudu. Atau ada sesuatu yang menghalangi banyu untuk sampai ke kulit, cat atau semen misalnya kalau sudah keras di tangan misalnya. Nah itu nak dibersihkan dulu. Tapi kalau dia tidak najis, tak apa sholat. Bukan halangan baju kotor segala macam, boleh sholat. Nah, itu. Tetap 80. 80. Tol. 80. Tak nyampe. Nah, iya. Lebih cepat. Kalau Prabu anak mana 80 kan? 80 lebih. Hah? Tapi kalau udah lewat tol ya
Tidak, bukan jamnya, ininya. Ukurannya. Oh, lebih pendek. Ya pokoknya ukurannya lah. Iya. Iya. Ya, jadi tetap ukuran itu main ukuran. Kalau dia ternyata tidak sampai, berarti tidak aca itu nah. Iya. Aca kalau tidak sampai jatuhnya. Kalau dia sampai walaupun lewat tol atau lewat mentas lah mana pokoknya. Iya. Nah, sawat lebih cepat itu. Tapi jaraknya kan jauh tetap itu ukurannya. Iya. 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 Ya pokoknya jaraknya lah jaraknya. Itu. Tapi kalau kita jadi ragu-ragu, jangan. Tidak apa-apa kita sholat 4 rakaat, itu kan tidak apa. Ragu-ragu. Itu pada intinya jarak tempuhnya itu. Walaupun ngilang, bikin misalkan, pindah Jakarta langsung. Tidak naik pesawat lagi dah nih. Bikin nih no. Makin janda, kos nyaman tetap. Walaupun ibarat iya masih walaupun dia ngilang sampai Jakarta sana. Kalau ada iya kita tuh lah ibarat ya berarti kan sama masalah itu gambarannya makin pesawat tadi itu nah kan lebih cepat jadi kan tampang lewat di darat lagi nah lebih cepat lebih ya lebih cepat lah itu kan bukan tapi jaraknya tetap jauh itu jaraknya tetap 80 lebih. Azan insyaallah lagi disambung lagi di pertemuan akan datang. Ini anak abang ini paling kalau minta, cuman siap kalau ngejut iya sudahlah, enggak usah nak gampang lagi. Mencak butuh langsung minta. Pidol ada. Sudah. Insyaallah kita disambung di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.